Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Video kali ini saya akan membahas tentang kerusakan yang sering terjadi pada lampu emergensi, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai lampu emergensi, baik itu yang model kecil seperti ini ataupun yang model besar, rata-rata teman-teman ataupun kebanyakan yang saya jumpai ada kerusakan yang sangat sering terjadi ataupun yang biasanya sering terjadi pada lampu emergensi, teman-teman. Oke, kerusakan itu biasanya tidak bisa charging, tidak bisa mengisi, ataupun tidak bisa bekerja sama sekali ataupun tidak berfungsi. Oke teman-teman, untuk memberikan penjelasan yang lebih detail, saya akan coba demokan ataupun semacam jelaskan lampu emergensi yang sering mengalami kendala ataupun masalah, yaitu di bagian mana. Seperti yang saya pegang ini adalah sebuah lampu emergensi, teman-teman. Ini merek Surya, kualitasnya juga lumayan bagus. Ini saya coba nyalakan, nyalanya sangat terang sekali, dan ini mempunyai dua mode, ada senter juga ada penerani, sangat terang sekali, teman-teman. Oke, jenis-jenis lampu emergensi seperti ini ataupun yang tipe lain rata-rata biasanya kelemahannya di bagian baterai, teman-teman, atau bagian storage seperti ini. Biasanya jenis lampu-lampu yang kecil ini menggunakan jenis baterai semacam ini, teman-teman. Ini yang bertegangan sekitar 4 volt, teman-teman. Ini ataupun LED acid ini yang kita jumpai pada jenis lampu emergensi yang kecil, rata-rata menggunakan ini, ataupun kadang juga menggunakan jenis ini, teman-teman, jenis LED on seperti ini. Kalau baterai semacam ini biasanya mempunyai kapasitas sampai 900 miliampere, teman-teman. Tetapi kalau yang LED on ini lebih, biasanya sampai 1300 ataupun 1600 miliampere ataupun 1,3 ataupun 1,6 ampere. Oke teman-teman, saya akan coba demonstrasikan di dalamnya seperti apa lampu emergensi. Ini yang saya gunakan contoh ini jenis lampu emergensi Surya, teman-teman. Ini harganya murah, teman-teman, tapi kualitasnya lumayan bagus ini. Ini sekitar harga 30 ribuan. Kita akan buka seperti apa di dalamnya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman jika mempunyai lampu emergensi yang rusak, kurang lebih cara mengeceknya ataupun cara memperbaikinya seperti ini. Kita bongkar dulu. Kalau jenis ini menggunakan ini obeng plus seperti ini. Ini ada dua bautnya. Oke, untuk jenis seperti ini mungkin bagi pemula ataupun yang teman ingin mencoba mungkin susah untuk membongkarnya. Sebenarnya ada caranya, teman-teman. Kita gunakan pick ini ataupun kalau obeng yang tipis, teman-teman, agar ini tidak rusak. Ini caranya ini, tekan di sini, teman-teman. Oke, ini sudah terbongkar. Oke, jadi sangat mudah sekali. Jadi tidak rusak kalau kita membongkarnya benar. Ini salah satu trik ataupun cara agar lampu emergensi yang kita perbaiki tidak tambah rusak parah, teman-teman, terutama biasanya di casingnya ini. Bagi pemula biasanya nggak sabar langsung dicongkel aja. Oke, seperti ini, langsung kita buka saja. Oke, seperti ini penampakannya, teman-teman. Oke, seperti saya katakan tadi, ini adalah menggunakan baterai LED acid. Ini seperti ini 4 volt. Dan baterai ini kalau tidak salah mampu di charging sampai 500 ataupun 400 kali lebih, teman-teman. Jadi masih bisa bertahan lama untuk jenis baterai semacam ini. Oke, untuk mesinnya ataupun komponennya seperti ini. Jadi ini tidak menggunakan elko tetapi menggunakan kapasitor. Ini kapasitor non polar ataupun kapasitor dropper, teman-teman. Ini seperti pada lampu umumnya, teman-teman. Biasanya menggunakan lampu-lampu yang murah itu tidak menggunakan trafo tetapi menggunakan ini, teman-teman, menggunakan kapasitor dropper ataupun kapasitor milar ini.
Ini. Jadi kerusakan yang sering terjadi jika bermasalah yang pertama adalah baterai ini, teman-teman. Jadi baterai ini mempunyai masa pakai. Kalau kita udah charging beberapa kali, dia akan kapasitas menurun dan nanti lampu emergency ini tidak bisa berfungsi karena storage ataupun penyimpanannya ini tidak bisa menyimpan arus ataupun tegangan sehingga tidak bisa menyalakan beban yaitu LED-nya ini. Oke, jika teman-teman kesulitan mendapatkan baterai semacam ini, penggantinya teman-teman bisa menggunakan baterai ini, teman-teman. Ini akan lebih maksimal karena ini mempunyai ampere yang lebih besar. Ini kisaran 1300 ataupun 1000 miliampere. Kalau ini di bawah 1 ampere, kalau ini ada yang di atas 1000 miliampere. Jadi teman-teman kalau mengganti, saya sarankan menggunakan jenis yang ini. Ini akan lebih maksimal ataupun lebih tahan lama karena mempunyai ampere yang lebih besar dan ini tentunya harganya lebih mahal ini untuk jenis LED on ini. Kalau teman-teman tidak punya, bisa mengambil di ini teman-teman, di baterai laptop, bekas baterai laptop ataupun pada power bank. Jadi biasanya itu yang sering terjadi kerusakan pada jenis lampu emergency ini adalah baterai. Sedangkan untuk perusakan ataupun seandainya baterai kita checking tidak masalah, teman-teman perhatikan di bagian power supply ini, teman-teman. Ini biasanya kalau menggunakan ini, teman-teman, menggunakan kapasitor dropper ataupun kapasitor Mylar ini, rata-rata kalau chargingnya tidak berfungsi, kita bisa mengganti ininya, teman-teman, mengganti ini. Itu hampir rata-rata itu. Jadi kalau tidak bisa ngisi, itu kita cek dulu baterainya. Kalau baterainya kita ganti tetap tidak bisa bekerja dengan baik, kita ganti aja komponen yang bernama ini, kapasitor Mylar ataupun kapasitor dropper ini. Saya jamin pasti bisa. Jarang kerusakan yang lain, teman-teman, karena model ini menggunakan sistem transformerless. Jadi ini rata-rata yang kalah di bagian ini, di bagian kapasitor Mylarnya ini. Kita bisa mengganti. Kalau beli di luaran kisaran 3.000 sampai 5.000 tergantung mikrofaradnya. Kalau teman-teman tidak punya, bisa mengambil di lampu, teman-teman, lampu LED. Lampu LED semacam ini di dalamnya juga ada kapasitor Mylar ataupun kapasitor dropper seperti ini. Jadi bisa disimpulkan, teman-teman, untuk lampu emergency, kerusakan yang sering terjadi adalah di bagian storage atau baterainya ini. Kalau lampu emergency kita tidak berfungsi, langkah yang pertama kita bongkar, kita cek baterainya ini. Kalau teman-teman tidak punya multimeter, mungkin bisa dikonsletkan ini. Kalau nggak ada percikan plus dan minusnya ini, berarti ininya sudah rusak, memang harus diganti. Dan untuk menggantinya, saya sarankan pakai yang LED on ini, akan lebih kuat dan lebih tahan lama kapasitasnya. Kedua, kalau baterainya masih bagus tetapi tetap tidak bisa mengisi, teman-teman cek di bagian power supply-nya ini atau bagian chargingnya ini. Biasanya kalau jenis model semacam ini, teman-teman, saya pastikan kerusakan hanya pada kapasitornya ini. Ganti pasti langsung bisa. Oke, jadi bisa disimpulkan, teman-teman, untuk lampu emergency ini kerusakan yang bisa kita simpulkan, yang pertama adalah baterai, yang kedua di bagian charging itu adalah kapasitor. Ataupun kalau tidak menggunakan ini, teman-teman, biasanya ada elko-nya biasanya menggelembung dalam beberapa charging. Biasanya elko-nya ini akan menggelembung ataupun karena panas. Jadi ini biasanya dua komponen ini yang sering rusak antara kapasitor Mylar dan elko. Ini pada lampu emergency, itu baik merek apapun, teman-teman. Kalau dioda dan sebagainya jarang. Yang paling sering terjadi adalah di bagian kapasitor ataupun elko-nya. Yang kedua adalah baterai. Oke, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.